Setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis dari PT Monex Investindo Futures, Vicky Amardani. Selamat pagi, Pak Vicky. Pagi, Pak Rudi. Terima kasih sudah hadir bersama kami di IDX Opening Bell. Apa yang paling menarik hari ini, Pak Vicky? Saya melihat yang paling menarik sih masih emas ya. Sekarang emas sudah pecah rekor terbaru, sempat sampai high $1.981 per troy ounce. Sekarang di level 1953. Kenapa saya lihat ini sebagai menarik itu karena sekarang itu karena masalah pandemi COVID, hambatan di pertumbuhan seluruh global dunia gitu, akan dampak terhadap pertumbuhan stimulus yang banyak yang akan akibat untuk bank-bank sentral dunia mencetak uang. Suku bunga Amerika Serikat masih di 0%. Saya masih lihat emas itu akan naik masih banyak dari level sekarang gitu. Ada yang banyak lihat psychological resistance di level $2.000 per troy ounce. Tapi saya suka bilang ini seperti film kita baru ke bioskop, ini baru iklannya, filmnya belum mulai ya. Ini baru iklannya saja sudah tembus rekor baru ya? Betul. Kan biasanya kalau dia sudah naik signifikan, itu kebanyakan pelaku pasar akan profit taking. Ini Anda justru menyarankan untuk terus mengoleksi? Iya, jadi mungkin bisa ada profit taking sedikit, tapi saya masih lihat ini untuk naik jauh. Jadi kita bisa mundur ke belakang waktu tahun 2010-2011, waktu suku bunga Amerika Serikat masih 0%, mereka melakukan pelonggaran uang atau quantitative easing. Hal yang sama yang terjadi mas dari level sekitar $900, naik 2 kali lipat ke $1.900, bahkan sekarang udah pecah rekor baru. Jadi dengan kekhawatiran pasar, mencetak uang, hambatan, COVID sebagai safe haven, nanti cetak uang ini semua akan dampak terhadap inflasi juga. Jadi ini semua sangat positif terhadap harga emas. Oke, nah ini akan berlangsung sampai tingkat berapa, level berapa Pak Vicky? Kalau saya lihat tahun ini masih bisa tembus $2.500. Jadi tahun ini pun udah naik 30%. Jadi orang bilang wah udah tinggi banget. Tapi saya masih lihat bahkan bisa ke $2.500. Karena ini sekarang udah nggak ada resistance yang udah di level tertinggi. Tapi saya masih lihat untuk target $2.500 per troy ounce. Selain emas, ada komoditas lain yang juga menarik? Kalau komoditas yang lain saya lihat masih sangat volatile dan saran saya itu lebih untuk trading jangka pendek karena volatilitasnya, jadi ambil benefit dari momentum. Mungkin kalau kayak saya lihat minyak sekarang di level $41, saya masih lihat dia range bound, jadi di level sekitar 35 sampai $45 pada saat ini. Jadi itu bisa jadi sebagai alternatif untuk trading. Tapi jangka pendek itu ya? Iya, betul. Apa kira-kira yang paling harus dicermati oleh pelaku pasar dengan situasi seperti ini? Menurut saya oleh cermat pasar itu harus mengerti bahwa sekarang kondisi market dengan pasar global, apalagi pasar US, saham modal US gitu, itu tidak sesuai karena kondisi stimulus dari pemerintah yang mendorong harga saham naik ke atas. Jadi saran saya itu kita harus sangat selektif pada saat kita membeli saham atau pilih sebuah aset. Kita harus mengerti resikonya dan juga harus ada analisa yang benar untuk tahu apa value-nya pada saat ini gitu. Pak Vicky, ini soal CPO, ini kan juga harganya sedang naik gitu. Tapi Anda menyebutkan tadi kalau nggak salah ini lebih baik untuk trading ya, jadi untuk jangka pendek saja. Saya menggunakan analisa teknikal seperti RSI, oscillator, moving average yang simple aja untuk day trading karena terlalu banyak faktor yang tidak dikontrol kita yang nggak bisa, maksudnya lebih beresiko untuk pegang jangka panjang. Selain dua komoditas itu, masih ada komoditas yang mungkin juga cukup menarik untuk dipertimbangkan? Kalau saran saya sih Pak, mungkin yang saya tertarik, kalau beberapa minggu yang lalu perak yang menarik gitu, tapi perak sudah sekarang ada rally yang sangat kuat, karena waktu itu pernah lihat rasio emas terhadap silver, itu silver masih ketinggalan jauh, tapi itu udah ada rally kuat. Mungkin satu lagi saya pengen tambahkan adalah di saham gitu, kalau di saham bursa lokal atau saham luar, ada banyak saham yang sekarang sebenarnya secara fundamental udah punya nilai gitu. Jadi di Indonesia pun ada banyak perusahaan yang ada nilai karena COVID dan kita tahu masalah ini akan beres. Jadi untuk jangka panjang bisa jadi menarik juga. Kalau komoditas lebih menarik di emas ya?
Kalau saya nomor 1 di emas gitu. Baik. Kalau yang lain saya lebih cenderung ke day trading dan tergantung analisa teknikalnya. Baik. Baik, terima kasih Pak Vicky atas informasinya pemirsa. Analis dari Monex Investindo Futures, Vicky Armadani.